Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asilino Putra Rifai dari Manajemen Informatika dengan NIM 062440833323. Di video kali ini saya akan menjelaskan program C++ yang saya buat sendiri dengan topik queue atau antrian. Program ini saya beri contoh dalam konteks antrian pelanggan di sebuah restoran yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan pembatasan kapasitas pelanggan. Dalam program ini saya akan menggunakan struktur data queue karena antrian di dunia nyata mengikuti sistem FIFO atau first in first out. Artinya pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Queue yang saya pakai menggunakan standar queue dari library C++STL. Saya tidak menggunakan stack di program ini karena antrian pelanggan lebih cocok dengan queue daripada stack. Namun jika diperlukan, stack bisa digunakan untuk kasus seperti navigasi halaman atau undo redo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dan fungsi program ini. Pertama, saya akan membuat struktur data bernama customer yang menyimpan dua informasi penting, ada name dan order. Name ini fungsinya untuk menyimpan nama pelanggan, dan order ini fungsinya untuk menyimpan menu yang dipesan pelanggan. Lalu saya membuat tiga fungsi utama untuk mengelola antrian pelanggan. Yang di sini ada fungsi add customer. Fungsi add customer ini bertugas untuk menambah pelanggan baru ke dalam antrian. Pertama, dicek apakah antrian sudah mencapai batas maksimum sebanyak 50 pelanggan. Dan yang kedua, jika antrian sudah penuh akan muncul pesan peringatan dan fungsi keluar. Dan yang ketiga, jika masih ada ruang, program meminta input nama pelanggan dan pesanannya. Data dimasukkan ke dalam antrian menggunakan QLibs dan fungsi ini mencerminkan proses pelanggan datang dan masuk ke dalam sistem antrian secara first in atau first out. Selanjutnya ada fungsi void show queue. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua pelanggan yang sedang mengantri. Jika antrian ini kosong, maka muncul pesan bahwa tidak ada pelanggan. Jika ada pelanggan, program menyalin queue ke dalam queue sementara agar data aslinya tidak berubah. Dan kemudian data ditampilkan satu persatu dengan perulangan sambil menghapus dari antrian sementara. Ini bertujuan agar isi antrian dapat dilihat tanpa merusak data asli dalam queue utama. Dan selanjutnya ada void serve customer. Void serve customer ini berfungsi digunakan untuk melayani pelanggan pertama dalam antrian. Pertama, dicek apakah antrian kosong, dan yang kedua, jika kosong muncul pesan bahwa tidak ada yang bisa dilayani. Jika ada pelanggan pertama, diambil menggunakan queue list front. Lalu pelanggan dihapus dari antrian menggunakan queue list post. Dan yang ketiga, informasi pelanggan ditampilkan ke layar dan pelanggan dianggap selesai dilayani. Fungsi ini menggambarkan implementasi first in dan first out. Dan yang keempat, ada fungsi main. Fungsi main adalah pusat dari seluruh alur program. Menu ditampilkan secara berulang dengan dua loop sampai user memilih keluar. Penggunaan memilih menu dengan angka dan program menggunakan switch case untuk memilih aksi. Yang pertama, ada menambah pelanggan. Dan yang kedua, ada menampilkan antrian. Dan yang ketiga, ada melayani pelanggan. Dan yang keempat, ada keluar dari program. Fungsi dari chain inner dipakai agar input nama dan pesanan bisa terbaca dengan baik saat menggunakan getLine. Selanjutnya saya akan menjelaskan output dari program tersebut. Mungkin kita langsung execute runkan saja ya. Dan inilah output programnya, sistem antrian restoran. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama fungsinya adalah menambah pelanggan dan pesanan, dan yang kedua adalah melihat antrian. Dan yang ketiga adalah melayani pelanggan, dan yang keempat kita langsung keluar dari program tersebut. Mungkin langsung kita coba aja untuk menambah pelanggan dan pesanan. Ketik angka 1. Kita masukkan nama pelanggan, saya kasih contoh mungkin nama saya saja.
parcel, dan kita akan masukkan menu yang dipesan. Saya mungkin masukin nasi goreng contohnya, dan statusnya pelanggan berhasil ditambahkan ke antrian. Mungkin kita akan coba juga untuk melihat antrian. Tik angka 2, dan nama saya dan menu makanan tersebut sudah terdaftar di antrian. Dan yang ketiga, ini adalah fitur untuk melayani pelanggan. Dan statusnya pelanggan telah dilayani dan dihapus dari antrian. Dan yang keempat, ini fungsinya untuk keluar dari program tersebut. Terima kasih, program selesai. Oke, itu saja dari saya. Program ini menggambarkan bagaimana struktur data queue dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata seperti pengelolaan antrian pelanggan. Saya pribadi belajar banyak dari program ini, terutama dalam penggunaan queue dan penerapan validasi kapasitas antrian. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana program ini bekerja. Saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.